Halo, perkenalkan nama saya Aldisti, saya dari kelompok 2. Oke, jadi sekarang saya itu ingin membahas tentang suku bunga bank. Suku bunga bank itu apa sih? Jadi, suku bunga bank merupakan biaya yang dibebankan atas penggunaan uang yang disediakan oleh bank. Dalam konteks perbankan, suku bunga dapat dianggap sebagai biaya dari produk yang ditawarkan oleh bank, baik dalam bentuk simpanan, yaitu ada giro, tabungan, deposito, maupun pinjaman juga berupa kredit. Suku bunga menjadi salah satu komponen kunci dalam menentukan pendapatan bank dan juga biaya yang harus ditanggung bank. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, suku bunga adalah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang bertransaksi dengan produk-produk mereka. Secara sederhana, suku bank itu dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi suku bunga. Suku bunga merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian yang memiliki berbagai fungsi strategis untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama, untuk kontrol inflasi. Pemerintah atau bank sentral sering menggunakan suku bunga sebagai alat untuk mengendalikan inflasi, yaitu kenaikan umum harga barang dan jasa. Ketika inflasi meningkat, bank sentral dapat menaikkan suku bunga. Yang kedua, daya tarik investasi dan tabungan. Suku bunga yang kompetitif dapat menarik masyarakat untuk menabung atau berinvestasi di bank dan lembaga keuangan lainnya. Ketika suku bunga tinggi, hasil yang diperoleh dari menabung lebih menarik sehingga mendorong individu untuk menyimpan uang mereka dibandingkan membelanjakannya. Hal ini juga memberikan sinyal kepada investor bahwa perekonomian menawarkan potensi pengembalian yang menarik, mendorong masuknya modal asing ke dalam negeri. Yang terakhir ada alat kebijakan moneter. Suku bunga adalah salah satu alat utama kebijakan moneter yang digunakan bank sentral untuk mengelola penawaran dan permintaan uang dalam perekonomian. Dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga, bank sentral dapat memengaruhi perilaku konsumen, pengusaha, dan investor. Melalui fungsi-fungsi tersebut, suku bunga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan suku bunga yang efektif dapat membantu mencapai tujuan ekonomi nasional, seperti stabilitas harga, peningkatan investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari jenisnya, suku bunga bank terdiri dari suku bunga simpanan dan suku bunga kredit. Suku bunga simpanan adalah kompensasi atau imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah karena menempatkan dananya di bank, biasanya dibayarkan setiap bulan. Untuk suku bunga kredit, biaya yang dibebankan adalah kepada debitur atau nasabah yang menerima pinjaman dari bank. Selanjutnya, dalam menentukan tingkat suku bunga, baik suku bunga simpanan maupun kredit, bank perlu memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama, tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia. Yang kedua, persaingan antar bank. Yang ketiga, target laba yang diinginkan oleh bank. Salah satu bentuk kebijakan moneter Bank Indonesia adalah memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Dewan Gubernur Bank Indonesia secara reguler melaksanakan rapat Dewan Gubernur untuk menentukan suku bunga acuan yang dikenal dengan istilah BI 7-Day Reverse Repo Rate. Suku bunga ini nantinya berfungsi sebagai acuan bagi bank-bank dalam menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman. Ketika BI menaikkan atau menurunkan suku bunganya, bank-bank diharapkan menyesuaikan suku bunga mereka juga. Jadi, keputusan BI sangat mempengaruhi suku bunga yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Selanjutnya, bank juga memperhatikan suku bunga yang ditawarkan oleh bank-bank lain. Jika satu bank menawarkan suku bunga simpanan yang lebih tinggi, nasabah mungkin akan berpindah ke bank tersebut. Namun, jika suku bunga kredit terlalu tinggi, nasabah mungkin enggan meminjam. Oleh karena itu, dalam menetapkan tingkat suku bunga simpanan dan kredit, ALCO sangat berhati-hati agar suku bunga simpanan dan kredit tetap kompetitif dibandingkan bank lain. Selain mempertimbangkan suku bunga acuan dan persaingan, bank juga harus mencapai target keuntungan mereka. Artinya, bank harus menentukan suku bunga yang cukup tinggi untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terlalu tinggi agar nasabah masih tertarik menggunakan produk simpanan dan kredit mereka.
Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu penentuan suku bunga kredit. Baik, yang pertama yaitu suku bunga dasar kredit atau SBKD, yang dimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan meliputi 3 komponen utama. Yang pertama yaitu margin keuntungan. Nah, di mana tingkat keuntungan yang diinginkan bank dari penyalur ke kredit. Lalu selanjutnya yaitu biaya overhead, meliputi biaya operasional, gaji, promosi, pendidikan, dan biaya sewa. Semua biaya ini mempengaruhi besaran suku bunga yang akan diterapkan. Lalu yang ketiga yaitu harga pokok dana, di mana termasuk biaya untuk memperoleh simpanan dari nasabah, jasa giro, dan biaya lainnya. Lalu selanjutnya yaitu suku bunga simpanan. Nah, di sini semakin tinggi suku bunga simpanan, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan bank untuk mengolah dana pihak ketiga atau DPK. Ini akan mempengaruhi biaya dana yang pada akhirnya mempengaruhi suku bunga kredit. Perkenalkan, nama saya Supraduga Warbo. Pada pertemuan ini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi tentang premi resiko kredit. Premi resiko kredit harus mempertimbangkan potensi risiko gagal bayar oleh debitur. Untuk melindungi diri, bank menyisihkan premi risiko yang mempengaruhi besar suku bunga kredit. Berikut terdapat contoh soal terkait dengan premi risiko kredit, di mana bank menetapkan suku bunga deposito sebesar 5% atau per annum. Kepada deposan, Bank Indonesia menetapkan besarnya giro wajib pajak minimum sebesar 5%. Biaya overhead bank adalah 3% dan premi risiko 1%, laba yang ditargetkan sebesar 2,5%, dan pajak 20%. Berikut pertanyaannya adalah, berapa tingkat suku bunga kredit yang ditetapkan oleh bank? Berikut penyelesaian dari contoh soal di atas adalah Oke, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Sanarta. Skema perhitungan suku bunga kredit. Skema perhitungan suku bunga kredit terdapat dua metode. Yang pertama metode anuitas dan yang kedua metode flat. Dalam metode anuitas ini, bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman. Seiring dengan turunnya jumlah pokok pinjaman, bunga yang dibebankan juga menurun. Meskipun begitu, jumlah angsuran pokok ditambah bunga setiap bulannya tetap sama. Dan yang kedua metode flat. Pada metode flat ini, jumlah pokok pinjaman dan bunga yang dibayarkan setiap bulan tetap sama sepanjang masa kredit itu. Metode ini sering digunakan untuk kredit konsumtif seperti pembelian kendaraan dan atau rumah. Untuk contoh soal flat, plafon kredit 5 juta rupiah dengan jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan dengan suku bunga 1% flat per bulan. Maka kewajiban atau jumlah angsuran yaitu dengan rumus angsuran sama dengan angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga. Sehingga angsuran per bulan 5 juta rupiah dibagi 12 ditambah 5 juta rupiah dikalikan 1% sama dengan 416.667 rupiah ditambah dengan 50.000 rupiah, totalnya 466,667 rupiah.